Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan rutinitas kita belajar di Rabu pagi, membahas kitab ayat-ayat tauhid. Dan insyaallah kita akan membicarakan tentang kemunafikan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 35. Nifak atau kemunafikan ada dua macam. Kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan berikan beberapa catatan. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Nifak atau kemunafikan ada dua jenis. Ketahuilah wahai saudara muslimku, semoga Allah menjauhkan engkau dari kemunafikan dan segala akhlak buruk. Bahwasanya kemunafikan terbagi menjadi dua, yaitu satu, nifak i'tiqadi, kemunafikan dalam keyakinan. Nifak i'tiqadi yaitu seseorang menampakkan keislaman padahal menyembunyikan kekafiran. Orang seperti ini muslim secara zahir tetapi kafir dan zindik di dalam hatinya. Jika dia mati di atas keadaan tersebut, maka tempatnya di bagian neraka yang paling dasar. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 145 sampai 146. Ya. Kemunafikan ada dua. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak amali. Nifak i'tiqadi disebut juga dengan an-nifaqul akbar. Nifak amali disebut juga dengan an-nifaq al-asghar. Sebagaimana ada kufur akbar, kufur asghar, ada nifak akbar, nifak asghar. Kita tahu perbedaan konsekuensinya. Syirik akbar dan syirik asghar, perbedaan konsekuensinya apa? Syirik akbar mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana pula ada kufur akbar, ada kufur asghar. Dan perbedaan konsekuensinya adalah antara mengeluarkan dari Islam dan tidak mengeluarkan dari Islam. Kemunafikan juga demikian. Ada nifak akbar dan ada nifak asghar. Perbedaannya adalah antara yang mengeluarkan dari Islam dan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Wa huwa nifakun akbar. Dan ini nifak besar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nifak i'tiqadi adalah menampakkan keislaman padahal menyembunyikan kekafiran. Dan bentuk kekafiran orang munafik itu kebencian kepada ajaran Islam. Kebencian terhadap syariat, kebencian terhadap kaum muslimin, tapi di permukaan dia menampakkan jati dirinya, statusnya sebagai muslim. Orang seperti ini zahirnya muslim tetapi batinnya kafir. Sehingga zindik. Orang muslim ini secara zahir tetapi dia muslim zahir, kafir dan zindik dalam hatinya. Yang dimaksud dengan zindik
adalah orang munafik yang dia memiliki banyak ciri kebencian terhadap Islam. Jadi kemunafikan itu bertingkat dalam istilah para ulama. Ada munafik biasa. Saya bicara untuk munafik yang kafir ya. Ada munafik biasa. Yang dia menampakkan Islam di permukaan, tapi batinnya kafir. Sehingga dia mengaku muslim, tapi batinnya kafir. Namun permusuhannya terhadap Islam tidak ditampakkan. Permusuhannya terhadap Islam tidak ditampakkan. Ada orang munafik yang dia kafir, mengingkari kebenaran Islam, secara zahir menampakkan Islam, dan permusuhannya terhadap Islam dinampakkan. Yang ini disebut zindik. Berarti zindik ini lebih apa? Lebih parah dibandingkan munafik. Sehingga orang yang buat komentar di Facebook atau di IG atau medsos apapun, yang komentarnya membenci Islam, padahal dia anggota ormas Islam, itu zindik. Itu statusnya zindik. Orang munafik yang tingkatannya paling parah. Munafikun di zaman Nabi SAW, ada yang menampakkan kebenciannya kepada Islam, dan ada yang menyembunyikan. Tapi dia munafik. Yang menampakkan itu suka mengkritik Rasulullah SAW, suka mengkritik para sahabat, suka menyudutkan ajaran syariat Islam, tapi dia berkumpul bersama kaum muslimin, ikut sholat bersama kaum muslimin, bahkan kadang ikut jihad. Dan ini kelasnya zindik. Ada yang dia menyembunyikan, dia nggak suka dengan Islam, tapi dia menyembunyikan ketidaksukaannya itu, kebenciannya kepada Islam itu. Sehingga di permukaan dia menampakkan Islam, dan bahkan kadang dia berpura-pura mendukung kaum muslimin. Dan gembongnya munafik posisinya seperti ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Meskipun terkadang dia juga berbuat zindik. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya kebiasaan, sebelum Jumatan dimulai, sebelum Nabi SAW naik mimbar, dia itu berdiri. Lalu memuji-muji Rasulullah SAW. Hada Muhammad Rasulullah, hada Abu Bakrin, wa hada Umar sahiban. Ini Muhammad utusan Allah. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya, pujian-pujian untuk beliau. Ini Abu Bakar, ini Umar, dua sahabat terbaik beliau. Di hadapan permukaan umum, di hadapan umum. Untuk nyari muka. Sehingga dia sebenarnya membenci, dia nggak suka, tapi di tengah kaum muslimin, di hadapan kaum muslimin, dia menampakkan kalau dia itu pro kepada kaum muslimin. Dan itu gembongnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kita membaca dalam sejarah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjadi munafik karena apa? Karena gagal untuk menjadi pemimpin Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, yang direncanakan untuk menjadi pemimpin Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mau dijadikan sebagai Raja Madinah. Raja Yathrib. Begitu Nabi SAW tiba di kota Madinah, dan beliau dibaiat oleh penduduk Madinah, akhirnya menjadi pemimpin Madinah yang sah, maka Abdullah bin Ubay gagal. Tapi dia nggak punya pengikut yang sanggup untuk melawan kaum muslimin. Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana mempengaruhi kaum muslimin dari belakang. Namun praktek seperti ini diketahui oleh Rasulullah SAW atas wahyu dari Allah. Kemudian disampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga beliau tahu siapa saja orang yang punya karakter seperti Abdullah bin Ubay ini. Daftar orang munafikun. Sebagian di antara mereka menampakkan kebencian dan itu zindik. Sebagian di antara mereka tidak menampakkan kebencian. Dan munafik itu berangkat dari seperti ini jamaah. Dia ingin menguasai kaum muslimin. Dia ingin menguasai sebuah wilayah tertentu. Namun dia nggak punya kekuatan.
Lalu mereka menyusup di berbagai macam ormas, di tengah kaum muslimin. Dia ingin mengubah 100%, tapi dia nggak punya kekuatan. Akhirnya yang dia lakukan adalah melakukan pendangkalan akidah, ngeritik ajaran Islam, Masya Allah. Wahyu dikritik. Wahyu itu dikritik. Sehingga ada banyak proyek yang dia lakukan, sasarannya semuanya adalah menyudutkan, kalau tidak ajaran Islamnya yang disudutkan, yang kedua adalah kaum musliminnya yang disudutkan. Itu proyeknya munafik dari dulu sampai sekarang. Baik. Orang yang mati dalam keadaan seperti ini, Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, dia akan masuk ke neraka dan berada di keraknya neraka. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka akan berada di ad-darkul asfal, tingkatan yang paling bawah. Kenapa disebut ad-dark? Sebagaimana surga itu bertingkat, neraka juga bertingkat. Tingkatan surga disebut darajat. Sehingga kalau kita menyebut derajat surga adalah darajatul jannah. Kalau tingkatan neraka disebut darokat. Disebut apa? Darokat. Pakai dal ro kaf. Darokatun min darokatin niran. Ad-darku min darokatin niran. Tingkatan-tingkatan neraka. Allah sebut tingkatan terakhir dengan ad-darkul asfal. Tingkatan yang paling rendah. Kalau surga, ad-darajatul ulya, derajat yang paling tinggi. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, an-naru darokatun, kama annal jannata darajatun. Neraka itu bertingkat tapi mudun, turun. Sebagaimana surga juga bertingkat tapi naik. Neraka darokat, surga darajat. Dan ini hukuman yang berlaku bagi munafik yang tingkatannya munafik akbar, munafik besar, yang sampai pada tingkatan kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illal ladzina tabu, di lanjutan ayat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang yang mau bertobat, yaitu dengan masuk Islam. Wa aslahu, dan memperbaiki diri sehingga tidak memusuhi kaum muslimin, tidak benci kaum muslimin, tidak mengkritik kaum muslimin. Wa'tasamu billah, dan dia berpegang teguh dengan aturan Allah. Lalu ada satu syarat bagi orang munafik, yaitu wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka harus mengikhlaskan ibadah mereka, agama mereka kepada Allah. Sehingga ada orang yang terkenal dengan suka menyembunyikan kebohongan. Ketika dia bertobat, Allah syariatkan agar bisa diterima tobatnya, dia harus ikhlas. Padahal ikhlas itu amal batin atau amal dohir? Amal batin. Lalu dari mana kita sebagai manusia bisa mengetahui batinnya? Jawabannya, nggak ada satupun orang yang tahu. Nah, sehingga kalau ada orang munafik yang tobat, apa indikator tobatnya diterima? Padahal salah satu di antara syarat munafik itu diterima tobatnya adalah dia mengikhlaskan agamanya. Jawabannya adalah dilihat dari sidquhum fid din, kejujurannya dalam masalah agama. Dan itu dilihat dari apakah dia mau untuk mengorbankan apa yang dia cintai, baik hartanya maupun jiwanya, waktunya untuk agama. Kalau itu sudah terbukti, indikator kalau dia ini sudah bertobat. Tapi kalau belum sampai di tingkatan itu,
Muslim boleh masih curiga. Dia memang dari awal menyembunyikan. Dari awal dia ngaku Muslim, ngaku orang baik. Tapi di saat yang sama dia menyimpan kebencian kepada ajaran agamanya. Faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu akan bersama orang-orang mukmin, artinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar. Nah, selanjutnya kita akan membaca nifaq amali. Tafadhal. Yang kedua, nifaq amali. Kemunafikan dalam amalan. Adapun nifaq amali adalah seperti yang disebutkan dalam dua hadis berikut tentang 5 sifat yang tercela. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanah ia khianat. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari di Kitabul Iman dan Muslim di Kitabul Iman. Kemudian terdapat tambahan di riwayat lain, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan salat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 58. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: 1. Jika diberi amanat, ia berkhianat. Yang kedua, jika berkata berdusta. Yang ketiga, jika membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian, yaitu mengkhianati. Dan yang keempat, jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku berkata, jenis kemunafikan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, akan tetapi tetap wajib bertaubat darinya. Nah, wa idza khasama fajara. Ada lafaz itu? Coba dicari di buku. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berdebat, dia curang. Di situ diartikan apabila berdebat dia berpaling dari kebenaran. Mungkin yang lebih tepat, wa idza khasama fajara, kalau dia berdebat dia curang. Sehingga menyampaikan data yang palsu, kemudian mengklaim padahal itu sebenarnya tidak ada, dan itu karakter munafik. Kita bisa melihat dalam beberapa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri munafik, semuanya bermuara pada satu sifat, yaitu suka berdusta. Bohong, dusta, khianat, dan seluruh turunannya. Tayyib. Karena itu karakter seperti ini tidak dimiliki oleh manusia pemberani. Seorang yang syuja, pemberani, orang yang dia punya karakter tidak gampang pekewo, karakter munafiknya tidak ada pada dirinya. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka dikenal memiliki karakter pemberani, enggak ada di antara mereka munafik.
Sehingga kafir mereka tampakkan kafiran. Melawan mereka tampakkan melawan. Tidak kemudian pura-pura menyembunyikan diri. Tidak. Makanya karakter munafik itu terbit pada diri seorang manusia pengecut. Rata-rata karakternya pengecut. Sehingga dia kalau di permukaan gitu ya, dia nggak berani menampakkan diri untuk menunjukkan head to head lawan dengan lawannya, itu nggak berani. Dan sebagian besar sifat seperti ini muncul karena cinta dunia. Kecintaan seorang hamba kepada dunia itu menyebabkan apa? Orang menjadi lemah mental dan tidak pemberani. Itu sifat yang melekat pada orang yang terlalu cinta kepada dunia. Makanya Nabi SAW menyebut bahwasanya kaum muslimin itu punya penyakit wahan. Punya penyakit apa? Apa makna wahan? Apa makna wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Semua orang takut mati. Cuman karakter orang ini lebih menonjol. Dia sangat pengecut. Sehingga dengan karakter sangat pengecut seperti inilah, dia takut nanti kehilangan posisi, dia takut kehilangan rizki, dia takut kehilangan takut. Akhirnya dia menyembunyikan ketidaksukaannya itu, dia tampakkan sebagai layaknya muslim yang dengan identitas muslim, tapi pada aslinya dia itu orang yang benci kepada ajaran Islam. Sehingga orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berangkat jihad, oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan mereka untuk tidak ikut jihad. Kalau mukmin enggak ikut jihad dimarahi. Kalau munafik sudah biarin aja. Melemahkan semangat. Jadi mereka kalau ikut hadir dalam situasi jihad, situasi perang, bukan malah menyemangati orang, tapi malah apa? Meden-medeni. Melemahkan semangat. Sudah, orang seperti ini enggak usah diikutkan. Makanya orang kalau punya karakter suka meden-medeni, ini jangan dilibatkan dalam kegiatan kerja bakti. Ya, sing digoleki mung panganan. Ya. Takorane nulari yang lain, nanti yang lain jadi malas gitu ya. Yang ini disuruh cuci piring, siap sami'na wa ata'na. Ya. Yang ini disuruh apa lagi, Pak? Angkat-angkat, siap sami'na wa ata'na. Ada yang kemudian dia wedi kan gitu ya. Takut enggak mau kerja keras. Nanti nek capek gimana? Ya. Tayyib. Itu contoh enggak? Enggak masuk ya? Lupakan saja. Kita kembali ke sini. Makanya muncul kemunafikan pertama di Madinah itu karena cinta dunia. Sehingga mereka ingin bertahan di Madinah, menguasai Madinah, tapi enggak punya kekuatan. Akhirnya caranya seperti itu. Sehingga berangkat dari keadaan Abdullah bin Ubay yang dia sebelumnya mau dijadikan sebagai raja, tapi gagal, akhirnya membentuk kekuatan tapi tidak lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, jadilah seperti keadaan munafik yang ada di Madinah. Nabi SAW menyebutkan beberapa bentuk nifak amali, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda munafik ada 3. Dan mohon diperhatikan, angka dalam dalil itu bukan pembatasan. Itu kaidah ya. Angka dalam dalil itu bukan pembatasan. Ini dibahas oleh para ulama dalam kajian usul fikih tentang mafhumul adad. Penyebutan angka dalam dalil. Sehingga kalau Nabi SAW menyebut 3, di hadis yang lain kadang beliau menyebut ada 4, ada sekian. Bagi orang munafik, itu dikomentari. Nabi kok mencela-mencela. Nah itu munafik. Ini apa ini? Zinde. Kadang nyebut 3, kadang nyebut 4. Kadang. Nah kalau kita paham bahwasanya penyebutan angka dalam dalil
itu tidak menunjukkan pembatasan, maka kita akan bisa menerima hadis ada yang menyebutkan angka X, ada yang menyebutkan angka Y, dan seterusnya. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan tanda munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau berjanji, suka mengingkari. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Dalam riwayat Muslim, di sini dikeluarkan oleh Bukhari dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman itu di mana? Sahih Bukhari, di bab tentang iman. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman, di bab tentang iman di Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia merasa kalau dirinya adalah muslim. Sehingga ibadah yang dia lakukan, sebagaimana ibadah kaum muslimin. Dan dia yakin dirinya ini muslim. Tapi dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah bin Amr bin siapa? Bin Al-As. Abdullah bin Amr bin As. Coba perhatikan tulisan Arabnya. Yarhamkallah. Abdullah bin Amr. Bedanya apa dengan Umar? Kalau tulisan Umar tanpa waw. Kalau Amr dikasih waw. Sehingga Ain, Mim, Ra gandeng. Umar dengan Amr sama. Bedanya kalau Amr dikasih depannya tambahi apa? Waw. Justru sebaliknya. Jadi waw di sini yuktab wala yuntak. Tertulis tapi enggak dibaca. Sebaliknya ada yang yuntak wala yuktab. Terbaca tapi enggak ditulis. Yaitu pada nama Dawud. Dawud itu dal, alif, waw, dal. Padahal wawunya itu dibaca panjang. Dawud. Sehingga wawunya Dawud tidak ditulis. Kenapa? Dicolong Amr. Nah. Maka dalam kaidah nahwu ada ungkapan daraba Dawudu Amra. Dawud ngantemi Amr. Karena wawunya Dawud dicolong Amr. Sudah, ini cara niteni ya. Dalam masalah kaidah imla nulis. Nanti kalau Dawud dikasih wawu, salah Anda. Wawunya harus dibuang. Maka ada ungkapan daraba Dawudu Amra. Dawud ngantemi Amr. Karena Amr nyolong wawunya Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa." Ada 4 sifat. Man kunna fihi, siapa yang memiliki 4 sifat ini, kana munafiqan khalisa, maka dia munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, tapi siapa yang memiliki salah satu sifat itu, kanat fihi khaslatun minan nifaq, berarti dia punya salah satu sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat itu. Apa saja? Dan sekali lagi di sini disebut berapa? 4. Tadi 3, sekarang 4. Terus gimana? Angka tidak menunjukkan pembatasan. Yang pertama, jika dia dikasih amanah, khianat. Kalau dia haddatsa, bicara, dia dusta. Dan jika dia berjanji, suka mengingkari. Jika dia ahada,
menyatakan kesetiaan, menyatakan janji, dia suka ghadar, dia suka menipu, dia suka mengingkari. Wa idza khasama fajara. Dan kalau debat curang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Jenis kemunafikan ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi dosa besar dan wajib untuk ditaubati. Hanya saja jamaah yang dimuliakan Allah, munafik amali yang pada asalnya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun kalau itu sudah menjadi karakter yang terus-menerus pada diri seorang hamba, bisa jadi akan memperparah sehingga dia menjadi munafik i'tiqadi. Saya ulang ya. Munafik amali kalau sudah menjadi karakter yang terus-menerus sehingga semakin parah, itu bisa jadi akan menyebabkan pelakunya jadi munafik i'tiqadi. Munafik amali itu bermuamalah dengan sesama hamba. Bicara dusta, janji khianat, kalau dikasih amanah khianat, janji suka mengingkari, debat suka dia curang. Itu kemunafikan ketika dia bermuamalah dengan manusia. Semakin parah nanti ketika dia bermuamalah dengan Allah, dia juga menampakkan sifat munafiknya. Di saat itulah dia jadi munafik i'tiqadi. Sehingga tahap awal dia munafik ketika bermuamalah dengan manusia. Makin parah, akhirnya dia jadi munafik ketika bermuamalah dengan Allah. Jadilah dia munafik i'tiqadi. Sehingga dia keluar dari Islam. Allah berfirman di surat At-Taubah. Ayat 77-75. Wa minhum man ahadallah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara orang munafik itu ada orang yang berjanji di hadapan Allah. Nanti kalau rezeki saya lancar, kalau bisnis saya sukses, kalau usaha saya bagus, lanasaddaqanna, saya akan sedekah. Wa lanakunanna minas salihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Dia menyatakan seperti itu, berjanji seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma atahum min fadlihi. Ketika Allah beri kelonggaran rizki kepadanya, bakhilu bihi, dia pun jadi orang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan dia malah berpaling dan melupakan apa yang dulu sudah dia ucapkan. Mana buktinya? Saya iki wis sugih. Cabangnya, warungnya sudah banyak. Sekarang mana? Katanya mau berinfak, katanya mau bersedekah. Sehingga dia jadi bakhil dengan hartanya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa kemunafikan dalam hatinya. Ila yaumi yalqaunahu, sampai kiamat, sampai mereka ketemu Allah Taala. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mempertanggungjawabkan janji yang mereka sampaikan di hadapan Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan bentuk pengingkaran janji yang mereka sampaikan kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan kedustaan yang mereka lakukan. At-Taubah ayat 75 sampai 77. Para ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, orang ini dia melakukan munafik amali. Tapi kebangetan sampai kemudian munafik amalinya itu mengarah kepada munafik i'tiqadi. Dalam bermuamalah dengan manusia, dia munafik dalam muamalah dengan manusia. Lalu dia munafik ketika bermuamalah dengan Allah, jadilah dia munafik i'tiqadi. Sehingga Allah hukum dia karena terlalu sering melakukan kemunafikan amali. Allah hukum dia menjadi munafik i'tiqadi. Karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat khawatir mengalami situasi seperti ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan,
adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullahum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya takut dengan sifat munafik. Mereka semuanya takut kemunafikan itu akan menimpa dirinya. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka bertindak enggak jujur kepada sesama, Allah Subhanahu wa taala bisa berikan sifat kemunafikan dalam hatinya, akhirnya dia malah keluar dari Islam. Seorang ulama tabi'in, perawi hadis innamal a'malu binniyat, Ibrahim At-Taimi rahimahullah pernah mengatakan, "Ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa khasyitu an akuna mukadziban." Setiap kali saya membandingkan antara ucapanku dengan praktek perbuatanku, maka saya khawatir jangan-jangan saya ini pendusta. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, tapi prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dia takut jangan-jangan saya ini pendusta. Itu contoh, karena mereka memahami bahwa kemunafikan dalam praktek perbuatan bisa mengarah kepada kemunafikan pada keyakinan. Sebagai hukuman yang diberikan oleh Allah. Karena dia sering tidak jujur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai orang munafik beneran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari karakter semacam ini. Dan hadirin dan bukan Allah, dalam hadis seperti ini kita bisa memahami bahwa ketika orang punya salah satu sifat buruk yang dimiliki oleh orang kafir, itu tidak menyebabkan dia jadi kafir. Paham ya? Ketika orang memiliki sifat buruk yang dimiliki oleh orang kafir, tidak menyebabkan dia jadi kafir. Ya, dia cuma mengikuti salah satu karakter orang kafir, tapi tidak menyebabkan dia jadi kafir. Sehingga kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang menjadi ciri khas Yahudi, apakah jadi Yahudi? Apakah jadi Yahudi? Tidak. Misalnya tasyabbuh dengan Yahudi. Kamu kenapa seperti ini? Ini tasyabbuh dengan Yahudi. Ini kan tasyabbuh dengan Nasrani. Ini tasyabbuh dengan fulan, dengan orang-orang kafir. Apakah dengan sebatas tasyabbuh dia jadi kafir? Tidak. Karena dia hanya melakukan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang kafir. Nah, di sini kita bisa memahami makna dari hadis. Man kharaja minas sultan famata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang memberontak pemerintah sampai akhirnya dia mati dalam kondisi dia belum bertobat, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Lekdi memahami kafir. Kenal Lekdi, Pak? Tahu Lekdi? Memahami hadis ini mati kafir. Sehingga siapa yang keluar dari jamaah kafir, maka semua yang keluar dari Lekdi dianggap murtad. Nah, nanti yang nggak kenal Lekdi tanya Pak Farid ya. Beliau punya biografi Lekdi. Jadi dianggap bahwasanya mati jahiliyah itu mati kafir. Ada juga salah satu ormas di Indonesia, dan saya mendengar itu dari salah satu anggotanya yang sudah ngaji lama di sana. Mata mitatan jahiliyah dipahami mati kafir, mati jahiliyah, dan orang jahiliyah itu kan kafir. Maka berarti orang ini mati kafir, dan itu pemahaman yang keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Abu Dzar, "Fika khaslatun min khaslatil jahiliyah." Kamu itu masih punya sifat jahiliyah. Yaitu apa? Mencela nasab. Kadang sahabat kalau sudah berantem, kereng-kerengan, panas, akhirnya mereka mencela nasab. Nah, dasar anak budak. Memang betul dia anak budak. Dasar ireng, pesek. Dan kalimat-kalimat yang semisal yang itu diarahkan kepada
fisiknya atau celaan nasabnya, dan itu karakter jahiliyah. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Padahal Nabi SAW mengatakan demikian bukan dalam rangka mengkafirkan sahabat yang bersangkutan. Tapi ini sifat buruk, jangan kau lakukan. Yang itu dulu dilakukan oleh orang jahiliyah. Sehingga memiliki sifat itu tidak kemudian berubah jadi kafir. Sebagaimana ketika orang melakukan salah satu sifatnya orang jahiliyah, tidak kemudian berubah jadi kafir. Dan ini jadi kaidah ya. Melakukan salah satu di antara sifat orang kafir tidak menyebabkan orang jadi kafir. Datang nagih utang. Bayar utangnya. Pak, saya nggak bisa bayar sekarang. Oh, kemarin sudah janji bulan depan, sekarang sudah bulan depan, mau janji kapan lagi? Tindak tanda orang munafik berjanji mengingkari. Nah, munafik kamu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wah, kebangetan ini ya. Nah, itu orang kadang pakai dalalah talazum seperti itu. Jika ini, maka ini, maka ini. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atas kajian di pagi hari ini, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pengumuman bahwa kajian Rabu pagi pekan depan libur. Kajian Rabu pagi pekan depan libur dan insyaallah akan kita mulai lagi di 2 pekan berikutnya. Bagi jamaah yang hadir di Masjid Al-Hidayah bisa menyampaikan pertanyaan lewat kertas, dipersilakan. Tolong itu di. Baik, saya ingin mengulang sedikit tentang hukum mengulang sholat jenazah. Ulama beda pendapat tentang hukum mengulang sholat jenazah. Sholat jenazah lebih dari sekali. Pendapat yang pertama hukumnya tidak boleh. Sehingga sholat jenazah hanya sekali saja. Wa hadza madhabul jumhur. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama 4 madhab. Hanafiyah sampai Hambali. Li'anna al-i'adata nafilatun. Karena mengulang sholat itu statusnya sholat sunnah. Sedangkan sholat jenazah itu tidak ada sholat jenazah sunnah, tidak ada. Semua sholat jenazah itu fardu kifayah. Pendapat yang kedua, sholat jenazah boleh diulang. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah, sebagian Hambali, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan dinilai lebih kuat oleh Syekh bin Baz rahimahumullahul jami'. Alasannya sholat jenazah sama sebagaimana sholat yang lain. Sholat wajib bisa nggak diulang? Boleh nggak diulang? Sehingga Anda sholat 2 kali boleh nggak? Berjamaah di masjid, lalu pulang di rumah jamaah dengan istrinya, boleh nggak? Boleh. Dan praktek seperti itu dilakukan oleh sahabat Mu'ad. Demikian pula Nabi SAW pernah menyuruh sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika sholat jamaah sudah selesai, ada yang datang telat. Lalu Nabi SAW minta, ada enggak yang mau sedekah dengan orang ini? Sholat bersamanya. Itu menunjukkan bahwasanya sholat wajib boleh diulang. Maka seperti itu pula sholat jenazah. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan dari jamaah yang hadir di Masjid Al-Hidayah. Yang pertama, apakah ada yayasan untuk prosesi perawatan jenazah sampai dengan pemakaman semacam BS yang dimiliki oleh manhaj salaf? BS itu apa? Enggak selesai. Nah. Baik. Apakah ada? Oh, apakah ada? Nah. Baik, nanti saya kasih isyarat saja dan Pak Farid yang akan menjelaskan ya. Alhamdulillah di Jogja ada ya. Dan itu salah satu di antara divisi dari Yayasan Amal Abadi Indonesia. Kita punya satu divisi
penanganan jenazah, TPJ ya, tim pengurus jenazah yang namanya Al-Baqi. Al-Baqi. Alhamdulillah untuk sisi kelengkapannya dari aksesoris jenazah lengkap insyaallah ya. Ambulan juga sudah ada, yang belum ada tempat tinggalnya. Insyaallah sudah hampir ada. Insyaallah dalam waktu dekat semoga Allah mudahkan kita bisa membuat pemakaman muslim. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jika melakukan sholat id di masjid, apakah perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya perlu. Sebagaimana kita masuk masjid di waktu yang lain. Sehingga ketika kita sholat id di masjid, berlaku hukum masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita mengambil pendapat boleh iktikaf di luar Ramadan, dalam waktu sesaat kita juga bisa iktikaf. Dan seterusnya. Berlaku sebagaimana hukum masjid. Tidak boleh jual beli di dalamnya. Karena statusnya sebagaimana masjid. Nah. Berikutnya, apa hukum mengucapkan salam setelah selesai berkhutbah? Baik khutbah sholat Jumat, sholat id maupun sholat khusyuk. Wallahu a'lam. Saya tidak punya penjelasan tentang itu. Semoga bisa kita bahas di lain waktu insyaallah. Selanjutnya, apakah ada dalilnya mengucapkan as-sholatu jami'ah pada sholat gerhana dan sholat id? Untuk sholat gerhana ada dalilnya. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW ke masjid, lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah itu artinya mari kita sholat berjamaah. As-sholatu jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Sedangkan untuk sholat yang lain tidak perlu. Karena sholat id itu dilakukan setelah orang sudah pada kumpul, imam datang telat, maka tidak perlu ada pengumuman as-sholatu jami'ah. Maka imam langsung di posisinya, kemudian menyiapkan shaf para makmum. Tidak perlu ada kalimat as-sholatu jami'ah. Sedangkan sholat gerhana, di masa silam, karena tidak ada penggunaan metodologi hisab, dan juga tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur kapan terjadi gerhana. Mereka tidak menggunakan hisab, mereka juga tidak menggunakan software. Maka orang baru tahu gerhana ketika kapan? Ketika kejadian. Sehingga saat mereka melihat, gerhana. Mereka baru tahu gerhana ketika kejadian. Sehingga bikin orang kaget, heran. Ternyata ada situasi seperti ini. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka imam kemudian mengumumkan, as-sholatu jami'ah, mari kita sholat. Mari kita sholat berjamaah. Beda dengan zaman sekarang ya. Sudah ada software, sudah ada hisab. Akhirnya orang sudah tahu, tanggal sekian, jam sekian, mulai dari jam sekian sampai jam sekian, gerhana. Orang sudah ancang-ancang persiapan. Akhirnya nggak kaget lagi. Gerhana, wis ngerti. Beritanya sudah ada. Makanya sampai Syekh bin Baz rahimahullah menyampaikan sebuah fatwa. Tapi sifatnya saran. Kalau bisa, BMKG, di Saudi saya nggak tahu namanya ya. BMKG terjemahkan dalam bahasa Arab gitu aja ya. Itu kalau bisa, jangan menginfo kejadian gerhana. Jadi kalaupun kalian tahu perhitungan nanti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana, sebaiknya jangan diinfo. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk membuat orang itu lebih berkesan ketika melihat kejadian itu. Tapi kalau sudah ada info, sudah persiapan terlebih dahulu, nilai kesannya kurang. Begitu tahu, ternyata gerhana matahari. Langsung dibuat pengumuman, mari kita sholat gerhana. Orang akan lebih berkesan. Sehingga rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Tapi itu sifatnya hanya saran yang beliau sampaikan. Ya meskipun bukan berarti ketika ada orang menginfo gerhana malah diseneni ojo, nggak boleh saya bin Bas ya. Bukan gitu ya. Namun kalau misalnya kita dapat info seperti itu ya sudah, diterima saja. Cuman
sholat gerhana disyariatkan bukan berdasarkan informasi, tapi berdasarkan kejadian real. Kejadian yang ada di alam, bukan berdasarkan info. Wallahu a'lam. Apakah benar orang yang sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid selama 40 hari berturut-turut akan terbebas dari sifat munafik? Betul, ada sebuah hadis di mana orang yang sholat selama 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari 2 hal. Yang pertama, Allah bebaskan dari sifat kemunafikan, dan yang kedua, Allah bebaskan dia dari ancaman azab. Sehingga ini keutamaan bagi orang yang berusaha untuk hadir di masjid sebelum takbiratul ihram. Dan itu tidak mudah, jemaah. Itu tidak mudah. Kita ngelengke waktu ya, menyediakan waktu sebelum sholat. Karena rata-rata kita begitu dengar adzan, apa yang kita lakukan? Masuk toilet. Sebagian besar kita adzan ke toilet. Akhirnya ketika berangkat ya mungkin sudah komat, apalagi ke toilet itu acaranya banyak. Sehingga saat berangkat ke masjid kita telat. Dalam arti tidak sempat qobliyah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustadz, di kampung kami ada yang mati bunuh diri. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita datang mensolatkan atau tidak? Waliyadzubillah. Kalau kita punya teman atau saudara atau tetangga yang situasinya mati dalam kondisi keburukan, maka pertama sebaiknya informasi itu dibungkam, jangan sampai tersebar di mana-mana, sehingga tidak memperburuk suasana. Kecuali kalau dia memang terkenal orang jahat dan banyak orang yang mendapatkan dampak buruknya. Dia mati buruk, lalu tersebar beritanya di mana-mana, membuat orang gembira. Alhamdulillah wis mati. Senang orang. Tapi kalau dia tidak punya latar belakang seperti itu, tapi karena depresi atau karena yang lain sehingga beliau atau yang bersangkutan su'ul khatimah, sebaiknya kita bungkam beritanya. Lalu yang kedua, statusnya masih muslim. Meskipun dia pelaku dosa besar. Dan berhak untuk disolati sebagaimana jenazah muslim yang lain. Nah, kalau kita tidak punya kepentingan banyak. Misalnya, dia tetangga. Dan banyak orang yang tahu kejadian itu. Apakah kita boleh mensolatinya? Kembali kepada posisi. Kalau Anda adalah tokoh masyarakat, atau orang yang dianggap dekat dengan syariat, karena penampilannya jenggoten dewe sak kampung, jingklang dewe sak kampung, jubahan terus, gitu ya. Sehingga semua orang tahu, oh ini pengawalnya ustaz, dekat dengan syariat. Udahlah pokoknya masalah agama ini jadi panutan, meskipun nek kon maca Quran ra iso, misalnya ya, misalnya. Maka kami sarankan sebaiknya tidak nyolati. Karena nanti jadi apa? Jadi sumber pujian. Jadi tazkiyah. Biar masyarakat tidak punya kesan baik, maka sebaiknya kita tidak sholati. Tapi kalau kita tidak begitu diperhitungkan, ya. Kalimat itu benar salah. Direwes, digagas. Mohon maaf ya kalimatnya ya. Kalau kita adalah orang yang tidak begitu diperhitungkan, nggak begitu direwes, sholat ya orang juga nggak perhatian. Dalam arti mungkin orang punya pemahaman, dungannya urung tentu ditompo kan gitu ya. Ya silahkan ikut nyolati. Wallahu a'lam. Ustadz, saya punya tabungan tapi tidak banyak dan rencananya akan digunakan untuk sekolah anak-anak. Namun insya Allah tabungan itu cukup untuk berkorban. Mana yang harus saya dahulukan? Baik. Mana yang lebih dulu datang? Kalau sekolah anak Anda masuk di bulan Juni ini,
atau awal Juli dan itu belum Idul Adha, berarti ya uang itu kan keluar sesuai dengan kebutuhan yang datang lebih awal. Maka Anda gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau rencananya nanti kok ini mau dipakai kuliah anak saya. Sekarang anak ibu kelas berapa? Kelas TKB. Mbok kesuwen tuh. Loh yang kayak gitu ya jangan terlalu berlebihan ya. Sementara ini kurban tinggal di depan mata, ya Anda dahulukan kurban. Sehingga ikuti sesuai dengan urutan kebutuhannya. Wallahu a'lam. Yang terakhir, apa hukum penjual hewan kurban dengan sistem paket? Misalnya ada paket sapi A dan sapi B. Jika tidak membeli keduanya, maka penjual menyatakan batal, tidak jadi dijual. Nah, jika ada orang yang menjual barang dengan sistem paket, itu ada dua keadaan. Pertama, paketnya itu memang saling berkaitan. Sehingga kamu bisa beli ini, dan asal kamu beli yang kedua. Contoh ya, andaikan HP dengan sarung HP ini terpisah secara transaksi, tapi ini nggak bisa difungsikan dengan baik kalau tanpa sarungnya. Maka ini dijual satu paket, boleh. Itu lawazimul aqd, sebagai bagian dari konsekuensi akad. Beli tanah, di saat yang sama dia harus beli akses menuju tanah itu. Sehingga kalau enggak, saya cuma beli tanahnya kok, jalannya saya enggak beli. Nah, kowe arep lewat ndi? Nanti munggah. Pakai helikopternya. Ya enggak mungkin. Sehingga ketika kamu beli tanah, di saat yang sama kamu juga harus beli akses menuju tanah itu. Saya jual kapling. Murah. Di tengah sawah. Tapi kita tidak sediakan jalannya. Ya ini tidak sejalan dengan konsekuensi akad. Sehingga konsumen yang beli tanah di situ, di saat yang sama dia juga diminta untuk beli jalan. Pak, ini harganya sudah include Pak ya. Tanah Bapak harga sekian, plus jalan ini, karena ini ada sekian kapling, dibagi sekian orang, Bapak membayari sekian. Loh enggak kok saya beli tanahnya saja, enggak beli jalan, mau saya bayari jalan. Ya wes engko Bapak ora oleh lewat. Sehingga dia harus beli jalan itu. Yang kedua, membeli barang yang sebenarnya itu satu paket tapi bundling. Tapi sifatnya bundling. Sehingga dari awal sudah tahu konsumen dengan penjualnya sudah ngerti. Ya, contohnya misalnya ya. Biasanya di swalayan kan ada bundling 2. Harganya 1, tapi bundling 2. Anda beli 1 enggak boleh. Belinya hanya ini 2 karena sudah bundling. Hukumnya boleh karena memang dia jual bundling. Sehingga tidak ada unsur kedzaliman, tidak ada unsur penipuan di situ. Dan orang tahu, konsumen tahu. Dia beli seperti ini karena bundling. Nah, kalau sapi itu bundling, Pak ini saya bundling ya. Sapi A, sapi B, ukurannya beda, regane sakmene wis dadi siji. Ya, al-muslimun ala syurutihim. Maka kalau kesepakatannya seperti itu harus dipenuhi. Yang ketiga, transaksi A dengan transaksi B tidak ada hubungannya dan nggak mungkin bisa dibundling. Karena tidak ada hubungannya. Tapi dijadikan sebagai syarat. Nah, itu yang masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ya aku gelem tuku sapi ini, tapi syaratnya kamu harus sewa rumah saya. Gelem nuku, nek sing dodol sapi nyewa omah. Itu kan dibundling nggak bisa ya. Yang kayak gitu, ini masuk dalam kategori wala syartani fi bai'in, tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi. Dan itulah makna menggabungkan dua akad dalam satu akad. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.